Hari ini ibadah 2 saya mau jelaskan tentang rumitnya manusia di bagian yang kedua. Saya awali dengan begini, saudaraku. Lagu tadi itu sebagai jembatan untuk kita mengerti bahwa seorang pribadi manusia yang diciptakan Tuhan, dia jatuh di dalam dosa yang bisa disebut dengan mereka memiliki natur dosa. Kau dan saya terkunci dengan ini. Maka keadaanmu dan keadaanku disebut dalam bahasa Yunani itu notos, atau anak gampang. Kalau di dalam Alkitab kita dituliskan anak-anak gampang. Apa itu maksud anak gampang? Manusia yang belum memberikan hidupnya, membelenggu dirinya untuk menjadi anak Allah. Dan banyak orang Kristen berada di sini, termasuk pendeta di dalamnya, termasuk aktivis di dalamnya, termasuk orang-orang yang membuat KKR sekalipun masih banyak yang notos. Gambarnya apa, pastor? Orang masih notos. Dia marah di dalam pelayanan. Dia ngambek di pelayanan karena tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Kenapa dia ngambek? Karena ada natur dosa. Amin. Amin. Dia kecewa dengan apa yang dia lihat. Natur dosa menguasai dirinya. Dia marah dengan keadaan. Dia tinggalkan pelayanan. Atau tidak meninggalkan pelayanan. Dia melayani, tetapi fokusnya bukan Tuhan. Tapi fokusnya kepada dirinya sendiri. Aku, dan aku. Itu ciri orang yang masih notos. Tahukah saudaraku, seorang manusia harus sampai ke satu titik. Anak Allah. Wah, ini saya ulang-ulang. Dalam bahasa Yunaninya, huios. Anak Allah yang sah. Bapa berkenan kepada pribadi itu. Contoh, Yesus ketika dibaptis di sungai Yordan, Bapa berkata, dia huiosku. Dia anak yang sah, anakku. Maka, kau dan saya hari ini jadi Kristen, tujuannya, katakan amin. Untuk menjadi di sini, Anda harus tahu bayarannya adalah kehidupan yang suci. Katakan amin. Suci hidupmu. Lah, orang tidak akan pernah mengerti keadaan dirinya notos atau huios kalau tidak masuk di dalam tangga kesucian. Ini berjuang, saudaraku, dan perjuangan ini berat. Kenapa saya katakan? Karena manusia itu rumit. Apa yang rumit, pastor? Karena di dalam diri manusia itu ada karakter, ada watak, ada manner, ada attitude, ada sikap hidup. Di dalam semuanya itu ada trauma hidup. Ada goresan-goresan luka yang digoreskan oleh orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, pasangannya. Itu membentuk sebuah cara pandang hidup, membentuk sebuah falsafah hidup yang dia pahami, yang dia anggap benar, dan dia hidupi. Maka saya mau katakan, manusia itu rumit. Kalau kita mau berbicara huios, berarti kata lainnya seperti Yesus. Betul nggak, saudaraku? Seperti Yesus. Seperti Yesus itu abstrak. Maka seorang pribadi manusia harus mulai memindai dirinya. Kalau tadi ibadah 1 saya berkata begini, bercerminlah setiap saat kepada pribadi Yesus, jangan kepada pendeta. Karena pendeta belum tentu lebih baik daripada dirimu. Tapi bercermin kepada pribadi Yesus yang di dalam hari-hari hidup 32 tahun setengah ya. Yesus 32 atau 33 tahun, antara itu dah.
Yesus berjuang untuk mencapai huios, label ini. Maka hari ini Tuhan tidak tahu titipkan kau dan saya umur berapa puluh tahun. Tetapi perjuangan yang sama yang harus kita kejar adalah huios. Tetapi jangan lupa kita punya onderdil di dalamnya, paradigma, pikiran, perasaan, kehendak yang unik. Maka kalau orang tidak berjuang untuk mengaca dirinya setiap saat kepada Yesus di dalam karakter, pribadi, watak, trauma, semuanya, maka dia akan suatu hari nanti gagal menjadi huios, gagal menjadi manusia yang indah di pemandangan Allah, gagal menyelamatkan manusia lain, gagal menjadi berkat untuk orang lain. Maka benar kata firman Tuhan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, segenap, dan segenap. Itu hukum utama dan terutama. Katakan amin. Untuk engkau mau menjadi huios, pertama-tama kuncinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, segenap, dan segenap. Hukum yang kedua, yang sama kuatnya, tergantung di dalam hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu seperti itu. Hukum yang kedua. Maka tidak boleh disangkali bahwa hubunganmu dengan Tuhan akan berdampak kepada hubunganmu kepada sesama. Hubunganmu dengan Tuhan akan memberikan quality bagaimana hubunganmu dengan sesama. Dan banyak orang lupa, orang beragama, bertuhannya kuat, bersosialisasinya remuk. Maka ada yang salah dengan cara bertuhan. Kalau saya katakan, itu sesuatu yang menikmati untuk kesenangan diri. Banyak orang begitu, saudara. Dia menikmati Allah tanpa buah. Orang yang benar di dalam Tuhan, dia akan berbuah. Meskipun dia masih berjalan dari notos menjadi nevios, menjadi paidion, menjadi huios, tetapi di dalam perjalanan lompatan hidupnya, stage anak Allah di dalam dirinya pasti berbuah. Tetapi herannya hari ini banyak orang beragama tidak berbuah. Dia mandul hidupnya. Dia hidup menjadi notos. Contohnya apa lagi orang yang menjadi notos? Keruh hidupnya. Loh, keruh gimana, pastor? Penuh riak. Itu saya dulu. Kau tidak bisa menguasai suasana hati. Kau tidak bisa menguasai keadaan. Kau tidak bisa menguasai dirimu. Secara tidak langsung engkau jadi kompor untuk orang lain. Keruh. Orang yang sudah berjuang di kesucian hidup biasanya teduh. Katakan 1, 2, 3. Teduh. Orang yang berjuang di dalam kesucian hidup, dia teduh, saudara. Jadi kalau Anda hari ini mau memperbaiki rumitnya karakter hidupmu semuanya, dan kau mau hidup menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, yang pertama tadi saya katakan, harus memperkarakan kesucian yang sempurna di dalam dirimu. Semakin kau memperkarakan kesucian hidup dari hal kecil, nggak usah nonton yang nggak perlu ditonton, nggak usah ngomong yang nggak perlu diomongin, nggak usah berperasaan baper kalau memang tidak perlu baper. Katakan amin, saudaraku. Milikilah ruang maaf kepada sesamamu. Milikilah ruang untuk mereka, ruang pengampunan untuk mereka bertumbuh. Anda di posisi ini, saudara Anda berada di posisi ini, atau pasangan Anda. Ketika ini bergejolak, Anda punya ruang. Bantu dia, jangan remukkan dia. Banyak orang seringkali tidak berjuang untuk menolong sesamanya, menolong pasangannya, menolong keluarganya, untuk semakin seperti Yesus. Karena dia sendiri tidak teduh. Maka dengan kesucian hidup, saudaraku, engkau akan melihat ada
adakah aku benar-benar murni apa belum di hadapan Tuhan? Dengan kesucian hidup, kita mulai menyadari kerumitan sifat karakter manusia ketika kita berada di hadirat Allah. Ketika kita duduk diam dekat kaki Tuhan, kita melihat gambar diri kita sendiri di dalam terang kesucian Allah yang menembus hati kita. Kita tahu betapa liciknya kita. Kita bisa bertopeng berkali-kali hidup. Makanya tadi saya ngomong di ibadah satu, ya, ada satu restoran Haidilao. Pernah ke Haidilao nggak? Nggak pernah ya? Haidilao itu ada satu permainan tari-tariannya itu dia bisa ganti-ganti muka. Baru nari-nari, nggak tahu ditarik di mana tuh, nggak tahu triknya di mana, nggak tahu saya. Tapi mukanya sudah gonta-ganti. Cerep, 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 cerep. Itu manusia begitu. Di ruangan ini, di atas mimbar saya bisa pakai topeng apa? Turun keluar sana ganti topeng. Pulang naik mobil ganti topeng lagi. Nanti di rumah ganti topeng lagi. Itu manusia. Itu notos. Maka dengan kesucian dari Allah, kita masuk dalam tangga kesucian itu. Bapak, biar aku merambat, aku mau naik. Kau naik, saudaraku. Terang kesucian itu akan membuka menelanjangi dirimu. Siapa dirimu? Kau malu, saudaraku. Saya ngomong begini karena saya masuk di situ dan saya berjuang. Shalom kita itu tulus nggak tulus. Kalau engkau dalam kesucian Tuhan, kau tahu. Shalom, selamat beribadah. Tahu, kalau kita dalam kesucian, kita akan melihat. Dengar baik-baik ya, jangan ngantuk ya saudaraku. Ini akan ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Jujur ya saudaraku, kalau kita berada di kaki Tuhan, kita masuk di dalam perjuangan hidup suci, kita akan tahu keadaan kita benar-benar seperti kain kotor sebetulnya. Jadi kita bisa mengerti kenapa pemazmur berkata dalam Mazmur 19 ayat 13 berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bahasa aslinya tidak kusadari Satan. Tertutup, tersembunyi, termeterai. Jadi Anda selama ini kalau Anda tidak berjuang menjejaki tangga kesucian itu, Anda akan tertutup, tersembunyi. Anda tidak akan pernah tahu bahwa dirimu tidak pernah jadi berkat untuk Tuhan, tidak pernah jadi berkat untuk sesama. Kenapa? Karena rumitnya karaktermu dan karakter itu busuk, saudara. Halo? Aduh, pastor jangan ngomong busuk-busuk. Benar. Hidup kita itu busuk. Berbau busuk di hadapan Allah. Kau mau simpan model apapun, saudaraku, buahnya kelihatan. Dan sering tidak disadari. Tetapi kata ini, saudaraku, bisa dikalimatkan begini. Engkau akan tertutup kalau engkau tidak menanjak kepada tangga kesucian. Tetapi engkau akan terbuka matamu ketika engkau betul-betul mau mencapai kesucian yang sebersih-bersihnya. Katakan amin. Amin. Kita mau hidup sesuci-sucinya, maka kita akan terbuka mata kita. Saya ngomong begini kenapa, saudaraku? Saya sedih. Orang ya, kalau belum sadar begini ya, dia akan ada di titik ini terus. Nanti lihat ya, ribut aja isinya. Ribut aja. Nanti dia punya sahabat, punya teman, toksik semua isinya. Pelayanan ribut aja. Keluarga ribut aja. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa ada karakter, ada watak, ada sikap, ada luka, ada masa lalu yang harusnya segera dibereskan di dalam kesucian Tuhan sampai engkau seperti Yesus. Tapi mereka tidak berjuang. Mereka merasa berhak memiliki hidupnya. Mereka nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Anda sampai di sini mengikuti saya nggak sih? Kok kayaknya wah ngel lagi. Hah? Halo? Amin. Karakter saya dengan karakter Anda pasti beda.
Cara saya menyelesaikan masalah dengan cara Anda menyelesaikan masalah beda. Tapi ingat, orang percaya sedang digiring kepada satu tipe yang sama, Yesus. Mau karakter kita berbeda, watak kita berbeda, latar belakang kita berbeda, semua berbeda, tapi semua pelabuhannya sama satu, seperti Yesus. Maka di dalam rumitnya hidupmu, pribadimu, yang selama ini kau tidak sadar, mulai hari ini kau harus sadar. Karena Yeremia 17 ayat 9 berkata begini, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah mengeras atau membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Biasanya orang semakin pintar semakin licik. Kalau orang itu tidak diterangi oleh Roh Kudus, saudaraku, maka orang itu tidak mengenali dirinya. Benar, orang semakin pintar, saudaraku, semakin licik. Apalagi pendeta-pendeta seperti saya, licik, saudaraku. Saya bisa memainkan peran mudah demi nama Tuhan. Saya mainkan peran di sini mudah. Tapi saya sadar bahwa itu semua tidak bisa saya lakukan. Saya harus berjuang untuk membawa jemaat yang Tuhan percayakan di Rehoboth Semarang untuk seperti Yesus. Itu kualifikasi yang mutlak, saudaraku. Hari ini gereja tidak mengajarkan itu. Hari ini gereja lebih fokus kepada bagaimana engkau lolos dari masalah hidup. Tahukah saudaraku, masalah hidup itu bukan hal yang mutlak. Hal yang mutlak adalah ketika kau mengalami perubahan paradigma, perubahan spiritual. Ketika engkau punya kelas spiritual yang tinggi bersama dengan Tuhan, maka karaktermu berubah. Ketika karaktermu, caramu hidup berubah, filosofi hidupmu berubah, maka akan berdampak sebab akibat. Maka hidupmu akan baik. Tapi orang cari jalan keluar di sini. Padahal jalan keluar untuk menyelesaikan ini semua adalah spiritual. Yang pertama, kita harus ambisius. Ambisius itu tidak selalu jelek, konotasinya tidak jelek. Kita harus punya ambisi untuk memiliki keinginan untuk aku mencapai kesuksesan hidupku, yaitu sempurna seperti Yesus. Kalau orang tidak punya cita-cita, ambisi untuk aku mau seperti Yesus di mata Bapakku, percayalah, kekristenanmu akan bantat dan selesai begitu saja. Kau mati, kau dikubur, selesai. Oh, itu dulu penatua, oh dulu pendeta itu, oh dulu ini dan itu. Tapi dengar, Matius 7 ayat 21-23 jelas. Enyah kau dari hadapanku. Loh, aku sudah buat mujizat Tuhan. Aku sudah buat ini dan itu. Enyah kau dari hadapanku. Aku tidak kenal engkau. Jangan kau minta terkenal di dunia, kau tidak dikenal Bapamu. Maka hari ini, saudaraku, saya takut kalau kalian semua di tempat ini seakan-akan mengenal Dia, tapi Dia tidak mengenal Anda. Gereja hari ini tidak mengajak jemaatnya untuk mengenal dan dikenal oleh Bapa. Maka dibutuhkan ambisi yang sampai kita punya slogan begini: aku tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Aku tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Aku tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Aku berjuang. Siapa yang mau begitu? Angkat tangan. Yuk, 1, 2, 3 ngomong. Aku tidak mau. Kok tidak mau? Aku tidak pernah berbuat dosa lagi. Yuk, 1, 2, 3. Aku tidak pernah berbuat dosa lagi. Dosa apa, pastor? Dalam pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Matikan kalau setan sudah mulai menggelitik dirimu. Banyak orang semau-maunya, renungan pagi hari ini, merasa diri berhak. Kalau aku mau marah, marah aja. Memang dia jengkelin kok, aku marah. Kau tidak punya hak. Perasaanmu milik Tuhan. Kalau kau tidak bawa perasaanmu menjadi ukupan untuk dia, kau berdosa. Loh, kan perasaan-perasaanku, no. Makanya kalau ikut Rehoboth Semarang nggak gampang, saudaraku.
Ini orang yang mau semaunya sendiri, pasti mencelat dari gereja ini. Kau nggak bisa. Kau mau punya uang, kau punya uang, kau mau beli apapun, kau bisa lakukan. Bisa, tapi nggak boleh. Karena uang itu titipan Tuhan, kau memanage itu dengan baik. Halo? Kau punya karakter, kau punya kepribadian, kau punya keluarga, kau punya semuanya. Itu harus kau berikan ke Tuhan semua, sampai semua pelabuhannya seperti Yesus. Di dalam salahmu, kau memilih jodoh salah. Aduh, tahu begini aku nggak menikah sama orang ini. Kan banyak tuh yang begitu. Dari 100%, 99,9% menyesal, saudaraku. Halo? Yes, kencang. Saya ulang sekali lagi. Orang menikah, 99,9% menyesal dengan pasangannya. Ini fakta. Banter banget. Kalau ditanya, kalau ada mesin waktu kembali, mau nggak sama dia? Nggak. Lu banter. Yang sudah, ya kan saya tadi ngomong umur saya setengah baya. Yang satu baya ini pada menyesal dengan hidupnya. Kalau bisa menikah sama orang lain, pasti menikah sama orang lain. Maka dari itu, saudaraku, dari salahnya dirimu, padang gurun jadikan taman bunga. Piye caranya? Dirimu dulu berubah. Jangan tuntut pasanganmu. Aku tuh pengen punya istri begini loh. Yang dengerin toh, yang aku nih suamimu. Masakin aku tiap pagi, aku mau ke kerja, kamu sarapan, buatin aku sarapan. Yang dengerin, jangan ini, jangan itu. Stop. Kamu ini riuk sama riuk rusak. Satu orang dulu ketemu Tuhan. Kalau istrimu, suamimu nggak bisa untuk ketemu Tuhan, spiritualnya masih low sekali, cari Tuhan seakan main-main, kamu dulu berlutut di hadapan Tuhan. Dari kesalahanmu itu, dari perjuanganmu untuk kau seperti Yesus, maka saudaraku, padang gurun pernikahanmu itu akan jadi taman bunga. Karena dirimu. Dimulai dari dirimu dulu. Segera bergegas. Kau harus seperti Yesus. Aku tidak mau berbuat dosa lagi. Meskipun ketika kita berkata, aku tidak mau berbuat dosa lagi, aku tidak akan pernah berbuat dosa lagi, meskipun kita mengucapkan itu, berjuang, jatuh pun, kita akan segera kembali. Di setiap salah kita akan ada rasa sakit sekali. Maka itulah proses hidup dalam kesucian. Dulu kalau nonton film-film nggak bener, seakan nonton aja. Tapi kalau engkau sudah mulai masuk di dalam tingkatan ini, kau bisa berdebar hatimu. Kau bisa berkata, nggak bener ini. Nggak bisa ini, gini terus. Sakit, aku ampuni Tuhan, ampuni aku menyakiti perasaanmu. Dulu nggak begitu. Dulu kalau benci sama orang, kita bisa benci saja sama orang itu. Tapi hari ini kita bisa tidak. Kita bisa berkata, sorry ya kalau aku menyakitimu. Kristen itu diperlihatkan dalam iman kita kepada Yesus. Dan iman kepada Yesus itu artinya cinta kita kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Yesus itu artinya seberapa berani kita bertukar hidup. Diri kita matikan dan kenakan hidup Yesus dalam hidup kita. Beriman kepada Yesus itu artinya seperti Yesus berjuang menyenangkan Bapaknya, aku mau berjuang. Seperti Yesus, bukan menang kekuatanmu, bukan menang egomu, bukan menang amarahmu, tapi kau menang karena engkau tetap bertindak seperti Yesus di dalam segala kondisi hidup. Katakan amin. Nah, itu perjuangan. Kau punya kesempatan angkat tumitmu kepada pemimpinmu, tapi kau berkata tidak. Aku menghormati pemimpinku. Karena kalau aku berkata aku menghormati Tuhan, kalau aku sendiri tidak bisa menghormati manusia yang ada di atasku, mana mungkin aku bisa menghormati Tuhan yang tidak terlihat.
Jadi Kristen itu susah, saudaraku. Suami-suami itu pemimpin keluarga. Bertindaklah sebagai pemimpin. Kau imam keluarga. Kau punya tanggung jawab besar terhadap istrimu dan anak-anakmu dan keturunanmu. Kalau hari ini engkau bermain-main dengan hidupmu dan keluargamu, kau seakan-akan tidak ada apa-apa hari ini. Tapi lihat suatu hari nanti kau akan menangis. Kau berkata, Tuhan, ampuni aku. Sebelum hajaran Tuhan turun dalam hidupmu, saya mau ingatkan suami-suami, ambisiuslah seperti Yesus. Letakkan semua yang tidak benar di hadapanmu hari ini. Jadilah manusia benar. Karena tanpa itu semua, saudaraku, kau tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Kau tidak akan mampu memikul hidup ini. Jujur saya ngomong dalam hati saya setiap saat. Tadi malam ya, saya buat satu quotes di Instagram saya, saudaraku. Saya lupa, kadang saya buat tuh langsung lupa, saudaraku. Saya tulis begini. Bentar ya. Saya menulis begini. Terima kasih Tuhan buat hajaran yang habis-habisan dalam hidupku. Ini semua yang membuat aku tahu jalan untuk pulang. Banyak orang nggak tahu jalan pulang, saudaraku. Tapi dengan banyaknya persoalan hidup, saya diingatkan Tuhan, nah ini, kau rumit, tabiatmu keras, tabiatmu ini dan itu. Ayo berjuang nak, masuk ke sini, supaya aku bisa memilikimu seperti aku memiliki putra tunggalku Yesus. Tapi seringkali Roh Kudus mengajak kita berjalan bersama. Pribadi Tuhan Yesus sudah memberi jalan, contoh teladan, tapi kita enggan berjalan karena kita berada di dalam kotak nyaman hidup. Ngene wewe sape kok, pastor, nggak perlu macam-macam. Maka renungan pagi hari ini atau tadi malam ya, saya lupa. Saya katakan begini, banyak orang bisa memberi untuk Tuhan, tapi dia tidak berani memberi seluruh hidupnya. Dia sedang memberi sebagian kecil hidupnya. Ini bukan ngomong uang. Ini saya berbicara tentang hidupnya. Itu termasuk di dalamnya seluruhnya. Sampai pengorbanannya untuk dia berjuang seperti Yesus. Masih sedikit. Pendeta pun masih sedikit. Maka pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. Kita punya satu gambar Bapak rohani yang berjuang sampai di titik itu. Di hari Rabu kemarin saya ngomong, kalau dia bisa, saya mau. Halo? Amin. Dia bisa sampai di titik itu, aku harus bisa sampai di titik itu. Tetapi untuk sampai di titik itu bayarannya mahal, saudaraku. Dan kalau orang sampai di titik itu, dia akan baik-baik saja apapun keadaan hidupnya. Orang yang hari ini bisa memuji Tuhan, tetapi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dia bisa mengutuki Tuhan di akhir hidupnya. Dia bisa meninggalkan Tuhan, dia mencurigai Tuhan, dan dia berkata apa? Kenapa aku kau buat seperti ini? Kembali, kalau orang berjuang menapaki hidup suci seperti Yesus, dia akan berjuang seperti Yesus. Di kayu salib pun, Yesus tidak pernah bertanya, kenapa kau lakukan ini kepadaku, Bapa? Halo? Paham ya sampai di sini ya? Saya mengajak kalian sampai di titik spiritual yang tajam. Ketika engkau terpasung hidupmu dengan masalah yang tidak ada jalan keluarnya, jalan buntu. Disitulah perjuangan, perlombaan. Engkau berprestasi di hadapan Tuhan atau tidak. Maka khotbah-khotbah yang begini ini harusnya kalian terima, renungkan, hidupkan dalam dirimu. Kalau engkau sudah memasung semuanya dan masuk ke rel ini, saudaraku, jangankan hal-hal penghidupan, hal kecil, Tuhan berkata apa? Satu helai rambutmu jatuh pun tanpa izinku. Kau takut apa dengan hidup?
Halo. Tapi banyak orang Kristen tidak paham. Loh, pastor, apakah Tuhan benar-benar memperhatikan hidupku sampai di titik itu? Yes. Orang yang tidak sungguh-sungguh sampai di titik ini aja Tuhan perhatikan, apalagi engkau memperhatikan perasaannya. Kau tidak berani sembarangan ini dan itu. Masa Tuhan tidak memikirkan hal-hal tentang kehidupanmu? Maka teruslah ada dalam hadirat Tuhan. Semakin banyak kita berdoa. Saya punya 1 lagu, 2 lagu ya. Itu instrumen. Itu saya pakai untuk berdoa, saudara. Anda mungkin bisa cari di YouTube, ada banyak. Itu sebagai media untuk membantu Anda masuk di dalam jam doa Anda. Ketika Anda sudah masuk dalam jam doa Anda, saudaraku, dengar baik-baik. Anda akan mulai melihat keadaan dirimu rusak atau tidak. Mazmur 139 ayat 23-24 menuliskan begini lagunya. Ayatnya begini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya ulang sekali lagi. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ada lagu yang diciptakan di GSKI. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini, katakan, mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Katakan, dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Katakan, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, yes Lord. Adakah jalan hidupku serong? Tuhanku, tuntun aku, bawaku. Indah ya, ikut Tuhan itu indah, saudaraku. Saya kalau nyanyi ini, saya kadang sering kali nangis. Banyak orang nggak sampai ke surga. Maka lihat dirimu, saudaraku. Keraslah kepada dirimu. Apalagi untuk kita yang menjabat sebagai pendeta, aktivis-aktivis, ketua-ketua divisi. Saya cuma mau katakan, selesai dengan dirimu. Sebelum selesai hari hidupmu dan kau belum selesai dengan dirimu, kau tidak mengurai rumitnya seorang manusia, seorang Stephen Lim harus mengurai dirinya. Mengupas satu-satu karakternya, wataknya, traumanya. Itu PR kita. Jangan serahin ke Tuhan buat mujizat bisa pulih. Nggak bisa. Kita yang berjuang. Sombongmu itu loh dikurangi, saudaraku. Angkuhmu itu loh. Kau merasa tanpa Tuhan kau bisa hidup.
Satu malam kau dibuat miskin pun bisa, saudaraku. Satu malam kau dibuat kau tidak berdaya pun bisa. Satu hentak saja kita nggak bisa apa-apa. Tapi sombongnya manusia, angkuhnya seorang manusia, kerasnya hati seorang manusia, seakan-akan aku bisa tanpa Tuhan. Kau lupa, kau tidak mampu hidup tanpa Dia. Hati-hati, saudaraku. Seseorang yang digarap Tuhan, karakternya, sikapnya, attitude-nya, manner-nya, wataknya tidak akan menjadi ancaman untuk orang lain. Halo, dia teduh. Dia teduh. Dia bisa mengampuni siapapun yang melukai hatinya. Sudahlah. Sudah. Ibadah satu tadi saya katakan, orang yang mau seperti Yesus, dia harus berani memberikan pengampunan. Seperti yang firman Tuhan katakan, 70 kali 7. Itu real dalam hidup hari-hari. Karena setiap hari kita dibentur dengan orang lain. Setiap hari kita dibentur dengan masalah. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, ikut Yesus atau ikut dirimu. Ikut Yesus atau ikut dirimu. Kalau kau ikut Yesus terus, saudaraku, lama-kelamaan hidup suci itu bagian hidupmu. Tapi kalau lama-lama kau mematikan untuk ikut Yesus, kau umbar marahmu, kau umbar jengkelmu, kau umbar harga dirimu, kau tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang dibentuk Tuhan. Apalagi kalau orang masih punya duit, kau punya power duit. Saya mau ingatkan di sini, saudara, hati-hati dengan apa yang kau miliki. Berkat Tuhan itu begini. Manusia hidup itu happiness, sad. Sebetulnya ini semua ini diramu jadi satu, tujuannya untuk seperti Yesus. Orang yang sedang sedih hidupnya bermasalah, itu bisa jadi kendaraan untuk dia bisa cepat ke sini. Tapi bisa juga semakin terpuruk di sini, hancur. Betul nggak, saudaraku? Orang semakin memikirkan masalahnya, tenggelam masalahnya, tidak berjuang. Introspeksi diri, minta ampun, berjuang, minta ampun, minta tuntunan Roh Kudus untuk dia bangkit dan memulihkan hidupnya. Enggak, tapi tambah remuk. Dia cari rema Tuhan di mana salahku, coba Tuhan ampuni aku, dan dia naik ke dalam kesucian Tuhan. Ini seharusnya Tuhan menitipkan pasangan, keluarga, semua hal yang ada di tanganmu hari ini, pekerjaan, keuangan, kekayaan, materi, semuanya tujuannya untuk ini. Betul? Tetapi bisa juga. Maka saya boleh katakan, mau happy, mau sedih, sebenarnya bukan hal. Tinggal tergantung di manusianya. Maka tadi saya katakan, ambisilah memiliki hidup seperti Yesus. Dengan cara apa? Rajut keintiman. Intimacy with God. Kalau engkau intimacy with God, maka semuanya akan ada terjadi perubahan hidup. Perubahan hidup seperti apa, Pastor? Perubahan hidup seperti Yesus. Bukan seperti yang kau mau. Maka jangan dibalik, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua apa yang ditambahkan? Jujur, kalau Anda belum tahu kebenaran ini, yang ditambahkan apa? Harta dunia. Tambahin ruko, tambahin rumah, tambahin ini dan itu. Tapi ketika kita mengerti ini, ketika aku mengutamakan Tuhan, aku mencari Tuhan, maka akan ditambah-tambahkan. Tambahkan apa? Bagaimana engkau membreak
down. Rumitnya manusia ini. Gimana aku mengontrol amarahku? Gimana aku mengontrol kecewaku? Loh betul loh saudaraku, ini susah dikhotbahin kalau Anda tidak pernah mengalami itu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengampuni orang yang seharusnya memelukmu, tapi dia menendangmu dan menginjakmu? Bagaimana engkau bisa mengampuni seorang bapakmu yang seharusnya memelukmu, tapi dia memukulmu dan membuangmu? Kalau Anda belum sampai di titik itu, Anda tidak akan pernah tahu apa yang saya khotbahkan ini. Dan sampai kau bisa berkata, ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku minta maaf. Tolong ampuni aku. Dan kau tetap berkata, aku mengasihimu. Sakit. Kau meratap di hadapan Tuhan. Dan kau berkata, inikah, beginikah orang begini? Tapi Roh Kudus mengingatkan kepada saya, bukankah Tuhan Yesus seperti itu? Bukankah kau mau berkata bahwa kau mau seperti Yesus, Stephen? Kalau kau mau seperti Yesus, kau harus alami perihnya dia. Ditinggalkan orang-orang di sekitarnya, dikhianati, dicemooh, digantung di kayu salib. Bahkan sampai hari ini pun nama Yesus masih diperolok-olok di luar sana. Maka kalau kau cinta Yesus, kau mengasihi perasaan Bapamu, jadilah Kristen yang sejati. Jangan umbar hidupmu dengan sembarangan. Kau marah, kau jengkel, kau tidak suka, kau reaksi begitu. Bertobat. Jadi Kristen yang benar itu susah. Tapi kita bisa. Kalau Yesus bisa, Stephen Ling bisa. Kalau Yesus bisa, Jemaat Rehoboth Semarang bisa. Siapa yang mau berjuang? Bareng-bareng ya. Amin. Kompleks. Dimulai dari hal kecil, mulai lihat. Nggak usah masuk ke ruangan keluarga, ke ruangan pelayanan, ke ruangan sosialisasi dengan teman. Jangan dulu. Anda berdiam dulu. Ini pesan saya. Di kamar doa, apa adanya dirimu dulu telanjangi di hadapan Tuhan. Baru nanti masuk ke satu ruangan demi satu ruangan. Selesaikan. Kenapa aku masuk di ruangan ini? Aku kok nggak terima terus sama si A, si B, si C? Kenapa? Mulai. Saya dulu saudaraku kalau gini ya, ini nggak lengkap semua nih misal nih. Tim-tim begini nggak lengkap, saya marah saudaraku. Tapi hari ini saya nggak marah. Udahlah. Mungkin ada kesibukan, ada sakit, ada apa, ya udah. Nanti nggak beres itu, nggak beres, saya marah. Nggak bisa. Sudahlah. Belum tentu orang sampai di titik level spiritual seperti dirimu. Kamu yang meng-coach mereka. Sudah. Dewasa itu indah, saudaraku. Dewasa itu teduh. Dewasa itu menuntun. Dewasa itu matang. Hari ini, kalau engkau tidak berani hidup seperti Yesus hidup, kau akan jadi bayi rohani selamanya. Maka pulanglah dan katakan kepada dirimu, aku mau berdamai, aku tidak mau hidup dosa lagi. Aku mau mengampuni siapapun yang bersalah kepadaku. Kalau ada api, siram api itu dengan air. Jangan jadi bensin. Halo. Banyak orang Kristen jadi bensin. Secara tidak langsung, dia tidak sadar. Karena keruh hatinya. Mana tadi saya ngomong, siapa yang tahu hati? Hati itu licik. Kau yang tahu dengan Tuhan. Kalau kau tahu hari ini liciknya hati kita, berjaga-jagalah yang terbaik. Jadilah pribadi yang sampai berkata begini, kita berani berkata, Wahyu 2:23, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita tahu ini, saudaraku, kita akan berhati-hati dalam hidup kita. Siapa yang mau berjuang dalam kesucian Allah? Angkat tanganmu. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk bangkit berdiri.